semua adik-adik. Haleluya. Kak Bon apa kabarnya? Luar biasa Kak Maya. Oh, dahsyat banget. Kalau Kak Maya sendiri gimana kabarnya? Lebih dahsyat lagi. Oh, puji Tuhan. Semua karena Tuhan, Tuhan Yesus. yang baik sama kita Sama ya Kak dengan ya. adik-adik di rumah semua pasti Luar sehat dan biasa. luar biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan adik-adik? Amin. Yes. Nah, kita siap ya. Glory, glory, Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujimu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Sama-sama katakan, Dia girangkanku. Come on. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bisa lambaikan tangannya, katakan, bersuka sebab Dia girangkanku. Yang tinggi katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan sorak-sorak tepuk tangan dan meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari adik-adik, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kan kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami datang Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus menyayangi setiap kami. Ini hati kami, ini suara kami. Kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak ku takut sebab Kau sertaku. Tak ku bimbang, Kau di dalamku. Tak ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
Ku kuatku. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Kami menyembah Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami nyanyikan terima kasih. Mari adik-adik angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari adik-adik angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Mari adik-adik, Kak Bona ingin kita angkat kedua tangan kita yuk. Yang tinggi di hadapan Tuhan, yang sayang sama Tuhan bisa angkat tangan kita. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, ku nyanyi haleluya.
Mari angkat kedua tangan kita. Ku nyanyi haleluya. Yes. Sungguh kau ajaib Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi ini suara kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Kami cinta sama Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami menjadi ladang yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan dapat ditanam setiap hati kami Tuhan. Ini hati kami, ini telinga kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Boda dan Kak Maya, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua, adik-adik Betani Kids Yestoya Malang, yang di Blitar, yang di Pontianak maupun yang ada di Jombang. Kakak percaya adik-adik semua di sini sudah semangat sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Dan sekarang saatnya kita semua untuk duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Vivi sapa dulu teman-teman yang di rumah. Halo adik-adik semua. Semua pasti sehat. Apalagi di tahun yang baru ini, semua dengan semangat menjalankan hari yang baru. Oke, sekarang kita sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang keberanian. Di Alkitab ada 2 orang yang berani loh adik-adik. Mereka adalah anak Tuhan. Namanya Yosua dan Kaleb. Yuk kita simak cerita keberanian Yosua dan Kaleb. Ayatnya diambil di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Pada saat Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada umat pilihannya, bangsa Israel, Tuhan memberi perintah kepada Nabi Musa untuk mengirim 12 pengintai. Tujuannya adalah mengamati keadaan tanah perjanjian tersebut, menyelidiki bagaimana penduduknya dan apa saja yang mereka lakukan. Wah, tanah perjanjian tersebut sangat besar. Kanaan namanya. Kaleb, lihat tempat ini, subur sekali. Semua buahnya besar-besar. Wah, sayurannya segar-segar juga. Pasti enak sekali kita bisa masuk ke tempat yang Tuhan janjikan ini. Iya, benar Joshua. Dari tadi aku perhatikan di sini juga banyak susu. Aku kan suka minum susu. Sehat untuk tulangku. Wah, lihat di sana Joshua, ada madu juga. Alangkah luar biasa tempat ini. Tidak salah lagi Tuhan kasih tempat kanan ini kepada kita. Tuhan mau memberkati umatnya. Iya, ayo kita jalan ke sana. Tiba-tiba datanglah pengintai yang lain menghampiri Yosua dan Kaleb. Joshua, Kaleb, kalian dari tadi di sini. Kami mencari kalian. Kalian tahu tidak? Tempat ini menakutkan loh. Tadi aku sembunyi karena ada orang bertubuh besar tinggi di depan sana. Wah, kami takut melihatnya. Ayo, kita cepat kembali. Tempat ini sepertinya bukan untuk kita karena orang-orangnya besar-besar seperti raksasa. Ih, takut ah. Iya, betul juga tuh. Kalau kita perang dengan mereka, bisa-bisa kita kalah. Ayo, kalian segera ikut kami kembali. Kita beritahu bangsa kita agar mereka jangan ke sini. Karena negeri ini menakutkan sekali. Percuma saja kita masuk nanti. Kita semua
bisa dihabiskan dan kalah melawan mereka. Ayo kita jalan, kita segera kembali kepada Musa. Adik-adik, tahukah kalian seperti apa orang-orang yang tinggal di Kanaan itu? Mau tahu? Ya, orang Kanaan adalah orang-orang raksasa, bertubuh besar dan memiliki tinggi hampir 2 meter lebih. Kanaan ini tanah yang Tuhan janjikan, berupa tanah yang subur. Hasil perkebunannya bagus-bagus, banyak berlimpah susu dan madu. Wow, enak-enak sekali nih. Siapa yang di sini suka sekali minum susu? Kakak juga suka sekali minum susu karena sehat untuk tulang dan tubuh kita. Tuhan memberikan Kanaan untuk bangsa Israel dan berjanji akan memberi kemenangan pada mereka saat melawan bangsa raksasa yang tadi. Namun, apa yang terjadi ya pada orang Israel saat mereka mendengar laporan 12 pengintai tadi? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Setelah 40 hari mereka mengintai, akhirnya mereka kembali ke bangsa Israel. Mereka saling berbicara. Nanti aku akan bilang kepada Musa dan bangsa Israel agar mereka jangan masuk ke sini. Kita itu kecil, sedangkan orang Kanaan besar-besar. Hei, mengapa kamu memberikan kabar tidak baik kepada umat Tuhan? Kanaan itu tempat yang subur, buah-buahnya besar, sayuran segar, susu dan madu melimpah, sangat kaya. Dan Tuhan mengasihi Israel sehingga Tuhan mau membawa bangsa itu masuk ke Kanaan untuk menerima berkat-Nya, untuk menikmati berkat-Nya Tuhan. Jika Tuhan yang berjanji, Tuhan juga pasti yang akan memimpin. Iya, kita tidak boleh takut karena Tuhan lebih besar daripada orang Kanaan. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Dia yang akan berperang ganti kita. Mengapa harus takut? Adik-adik, perhatikan dari cerita tadi. 10 orang pengintai, mereka menjadi takut ketika melihat orang Kanaan yang besar. Mereka lupa bahwa Allah jauh lebih besar dari orang Kanaan. Namun, coba kita lihat Yosua dan Kaleb. Mereka tetap berani karena mereka punya iman. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah pasti akan menolong mereka. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang berani. Jangan mau ditipu iblis dengan roh ketakutan. Nah, akibat laporan tidak baik dari 10 pengintai tadi, orang Israel jadi tidak berani masuk Kanaan. Apakah akibat dari ketakutan tadi? Akibatnya mereka tidak bisa menerima janji Allah. Hanya tersisa Yosua, Kaleb, dan orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun dan anak-anak saja yang boleh masuk ke Kanaan. Mengapa adik-adik? Karena banyak orang yang mendengar laporan itu menjadi takut. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Mereka bersungut-sungut dan Tuhan akhirnya tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan. Ingat, kalau adik-adik takut, tandanya adik-adik kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus takut dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kalau kepada iblis dan hal-hal yang seram, kita tidak boleh takut. Mari kita minta kepada Tuhan Yesus agar diberikan keberanian untuk berdoa, bersaksi, dan menceritakan Tuhan Yesus. Jangan takut, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh atau penguasa di udara atau apapun. Kalau kita berani, Tuhan Yesus akan pakai kita dengan luar biasa. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah di 1 Yohanes 4 ayat 18. Bunyinya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, adik-adik, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut karena kita percaya Tuhan Yesuslah yang selalu menjaga kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu sangat mengasihi kita. Ayo adik-adik katakan hari ini, yes, yes, mulai hari ini saya berani. Bersama Tuhan Yesus, saya berani. Amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik Bethany Kids Yestoya yang ada di Malang, di Blitar, Jombang, Pontianak, dan dimanapun adik-adik berada. Kak Yoel senang ketemu dengan adik-adik semuanya. Kita tadi sudah memuji, menyembah nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau doa berkat ya. Kita mau doa penutup buat adik-adik Bethany Kids Yestoya semuanya. Yuk ikuti Kak Yoel, kita angkat kedua belah tangan kita dan kita pejamkan mata kita, dan Kak Yoel akan berdoa buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Terimalah berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak ini. Ditolong, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, perlindungan Tuhan ada, mereka jadi anak-anak yang pintar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah diberkati. Yuk sama-sama anak-anak Bethany Kids Yestoya sama-sama katakan amin. Dan selamat hari Sabtu dan Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.